Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Jamal Official Vlog. Semangat pagi, luar biasa. Tetap semangat ya. Tetap semangat kawan-kawan, semangat membara ya, menyala-nyala abangku ya. Kalian semua jangan pernah kendor atas ancaman dan teror yang selama ini terjadi. Banyak sekali kawan-kawan kita menghadapi penagihan-penagihan melalui WA, email, SMS, mereka down. Mentalnya langsung kena, langsung jatuh, dan akhirnya mereka tidak bisa lagi berpikir secara logika. Banyak hal mereka lakukan, kesalahan yang kedua kali, ketiga kali dilakukan dengan cara gali lubang tutup lubang untuk menghindari rasa takut yang selama ini terjadi. Kali ini saya akan bahas cukup menarik buat kalian semua. Gagal bayar alias telat bayar 14 hari di pinjaman online, mulai serius melakukan proses hukum terhadap nasabah yang gagal bayar, baik secara pidana dan perdata. Bagaimana ini bisa terjadi, dan simak video ini baik-baik. Semoga menjadi pencerah buat kalian semua. Jangan pernah takut oleh ancaman dan teror dari DC pinjaman online. Alhamdulillah teman-teman, bertemu kembali dengan channel YouTube ini, channel YouTube yang mengupas tuntas terkait masalah pinjol, perpinjolan, terkait masalah penagihan-penagihan terkini, ancaman-ancaman dan teror-teror terkini dari para penagih pinjaman online yang akan saya sajikan buat Anda semua dengan bahasa yang mudah dipahami. Tentunya channel YouTube ini menjadi channel favorit buat kalian semua yang saat ini terjebak dan gagal bayar di pinjaman online. Kali ini saya akan bahas nih, 14 hari menunggak alias tidak bayar, tidak melunasi pinjaman online berakibat proses hukum yang akan terjadi baik pidana maupun perdata. Ya, jadi mereka memfokuskan perdata dan pidana yang akan dilakukan proses hukumnya. Simak video ini baik-baik. Namun sebelum kita menuju tayangan tersebut, saya mengajak kawan-kawan semua yang belum support dan dukung channel YouTube ini, bantu support, bantu dukung. Mudah caranya. Cukup di-subscribe channel Jamal Official Vlog, lalu diaktifkan tombol merah loncengnya, ditekan tombol merah loncengnya agar Anda mendapatkan notifikasi atau pemberitahuan atas video terbaru yang saya upload setiap harinya. Ya, mudah-mudahan video-video yang saya upload menjadikan pembangkit semangat buat kalian semua. Nah, kawan-kawan, Anda tidak cukup hanya menonton, hanya melihat, hanya menyimak tayangan-tayangan video di konten YouTube ini. Kalian juga harus tergabung dalam suatu wadah atau komunitas saya sediakan di grup Facebook Paguyuban Membasmi Pinjol. Sudah 67.000 orang lebih tergabung, hampir 68.000 dari Sabang sampai Merauke dengan latar belakang profesi yang berbeda-beda. Silakan ya. Untuk link atau tautan bergabung ada di kolom deskripsi video ini dan saya sematkan di kolom komentar. Nah, Anda juga boleh nih ya, yang tidak mempunyai Facebook ya, tentunya boleh mengikuti grup WA PMP. Nah, Anda yang ingin tergabung di grup WA PMP, mudah. Syaratnya Anda harus memiliki seragam atau uniform berupa kaos PMP. Begini penampakannya. Boleh Anda miliki kaos PMP ini ya, yang ada yang bilang ini kaos anti DC. Menggunakan kaos ini DC-nya buru-buru pulang, buru-buru pergi, banyak yang sudah melakukan itu ya. Ada yang DC-nya bilang ya PMP katanya. PMP lagi ya, nggak apa-apa ya. Berarti Anda benar-benar menjadi pribadi yang kuat, pribadi yang percaya diri dan termotivasi ya. Untuk memilikinya silakan hubungi nomor ini. Ini nomor untuk memiliki kaos, nomor untuk pemesanan kaos, nomor untuk order kaos, bukan nomor untuk konsultasi atau sharing. Anda yang sudah memesan kaosnya dan menuju ke tempat Anda kaosnya, sudah boleh masuk dan akan otomatis dimasukkan oleh admin saya. Jadi Anda bisa sharing di grup WA tersebut yang saya asuh, grup WA PMP Official ini, ada saya di sana. Kalau tidak terjawab, merasa Anda kurang jawabannya, boleh japri saya terkait masalah pinjol tentunya ya. Nah, kawan-kawan, Anda juga yang sudah tergabung di grup WA, boleh untuk ikut konsultasi live video melalui aplikasi Zoom. Gratis kawan, tidak berbayar dan tidak dipungut biaya sama sekali. Ini free, benar-benar gratis selama Anda menjadi member WA PMP. Keren nggak? Di tempat lain udah berbayar dan mahal ini. Ini gratis ya, diberikan ya. Silakan kawan. Nah, ini ada stiker ya, saya akan kasih tahu. Stop masuk, dilarang masuk adalah sebagai pengingat
atau warning. Siapapun tidak boleh masuk sembarangan tanpa izin Anda, termasuk DC pinjol sekalipun tidak boleh sembarangan masuk tanpa izin dari Anda. Kalau mereka tetap menerobos masuk, artinya mereka melanggar pasal 167 ayat 1 KUHP, dan di KUHP yang baru, pasal 257 ayat 1 KUHP. Nah, ini di Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 KUHP yang baru ya. Ini pasalnya lumayan. Akan menjerat siapapun masuk rumah tanpa terkecuali DC, sekalipun mau pegang surat tugas mau apa, tidak bisa seenaknya. Mereka bisa terkena dan terjerat pasal ini, videokan dan rekamkan. Bagus-bagus ada CCTV sih ya, supaya alat buktinya pas ya, jadi enak. Jadi mereka menerobos, setelah melihat tetap menerobos, kena dia. Dan jadi alat bukti ya. Untuk pemesanan tidak bisa sembarangan, hanya yang tergabung di grup WA PMP yang boleh memilikinya dengan pesan ke nomor ini. Saya pesan stiker dilarang masuk ya. Nah, ini ada kaos motivasi, pemotivasi buat kalian semua. Nah, ini nih, stop rapuh yuk tangguh, ojo kendor. Nah, ini kaosnya inden, sering kehabisan karena ada yang bilang ini menyemangati sekali Pak menggunakan kaos ini, merasa termotivasi. Silakan Anda milikinya dengan pesan ke nomor ini, tulis pesannya, saya pesan kaos motivasi, langsung di approve, dilayani oleh admin saya. Sekarang saatnya kalian menonton 14 hari tidak bayar atau menunggak di pinjaman online, berakibat Anda diproses baik secara perdata dan pidana. Apa yang akan mereka lakukan? Dan bagaimana kita mengantisipasinya? Simak videonya, jangan skip biar tidak ada info yang tertinggal. Nah, kawan-kawan, kita lihat ya apa yang terjadi. Nah, ini saya bacakan. Dari AL atau Lajmang Utang ada pasalnya, apa kalian dapat email kayak gini? Ini berupa email ya, dari lednarendra21@gmail kayak ini ya. Pasal 17, konsekuensi dari peristiwa cedera janji. Pada saat terjadinya cedera janji dan peminjam gagal untuk melakukan perbaikan dalam 14 hari, pemberi pinjaman dapat atas diskresinya sendiri melalui perusahaan sebagai kuasa dan perwakilannya tanpa perlu pemberitahuan kepada atau persetujuan apapun dari peminjam, dan tanpa membatasi hak pemberi pinjaman berdasarkan hukum yang berlaku atau berdasarkan perjanjian pinjaman ini untuk A. Mempercepat kewajiban pembayaran dan pelunasan setiap atau seluruh kewajiban finansial peminjam berdasarkan perjanjian pinjaman. B. Mengutus karyawan, perwakilan, atau pihak lain yang ditunjuk perusahaan ke lokasi atau tempat tinggal maupun tempat usaha peminjam atau kantor tempat peminjam bekerja untuk melakukan penagihan utang langsung kepada peminjam. C. Menghubungi nomor darurat terkait pinjaman sebagaimana dimaksud dalam kebijakan privasi untuk mengajukan permohonan asistensi oleh perusahaan. D. Mengirimkan surat somasi atau dari advokat atau pengacara yang ditunjuk perusahaan terhadap peminjam. E. Memulai dan pengajukan gugatan perdata ke pengadilan yang berwenang terhadap peminjam. F. Melaporkan peminjam ke institusi pemerintah terkait, termasuk namun tidak terbatas pada membuat laporan polisi kepada pihak kepolisian. Wih, bawa-bawa kepolisian. Jadi tadi warningnya sudah jelas. Akan melakukan upaya mengirimkan kolektor, mengirimkan advokat pengacara menggunakan jasa advokat atau pengacara, akan mengajukan gugatan secara perdata, dan akan tidak terbatas juga akan melakukan pelaporan terhadap institusi ya, kepolisian dalam hal ini, untuk melaporkan nasabah, berarti secara pidana. Nah, bagaimana kita menyikapinya? Ini saya ulas buat kalian. Dengerin ya teman-teman, dimanapun Anda berada. Aduh, ya, saya harus siap-siap nih. Siap-siap untuk menjelaskan lebih detail lagi buat kalian ya. Begini. Ini adalah kesepakatan ataupun pemberitahuan yang sudah Anda sepakati ya. Jadi ini diantaranya adalah ini pasal internal antara Anda dengan kreditur, antara Anda dengan pihak pinjaman online-nya, antara Anda dengan pihak siapa tadi ya, AL atau LAZI gitu aja. Itu antara Anda dengan mereka. Jadi kalau terjadi peristiwa gagal bayar, tidak bayar, atau lalai pembayaran, artinya mereka berhak menjalankan step demi step yang mereka tadi sebutkan. Di antaranya, mereka akan melakukan upaya-upaya paksa Anda membayar, harus membayar, dan upaya-upaya lain, sampai mereka akan mengajukan gugatan dan pelaporan kepada kepolisian, dan mereka
tidak sungkan akan melakukan itu setelah 14 hari Anda tidak kunjung melakukan pembayaran. 14 hari Anda akan seperti ini kan. Nah, dengerin ya teman-teman. Mereka akan melakukan proses perdata, itu adalah hak mereka. Ketika ada hak yang dilanggar, ketika ada kewajiban yang harusnya ditunaikan oleh pihak debitur tidak dilaksanakan, dan mereka berhak. Dan boleh secara undang-undang, secara aturan hukum, boleh mereka melakukan upaya itu dan sah saja. Selama itu memang mereka bisa dan mau melakukannya. Perkaranya kan mau atau tidak melakukan upaya gugatan itu. Mau atau tidak menjalankannya, memprosesnya. Dari jauh hari saya sudah kasih tahu. Upaya hukum yang akan mereka lakukan terbuka dan bisa dilakukan. Namun mau atau tidak itu. Kalau bilang bisa, ya bisa dilakukan. Tapi mau atau tidak. Kecuali terkait masalah ancaman pidana, bahwa Anda diancam akan dipenjarakan kalau tidak bayar utang. Tidak bisa kalau itu. Sudah jelas-jelas di Undang-Undang Nomor 39 tahun 99 di pasal 19 ayat 2 sudah jelas dinyatakan dan berbunyi, tidak ada seorang pun boleh dipidana penjara atas putusan pengadilan karena tidak melakukan kewajiban pembayaran utangnya. Nah, sudah jelas. Jadi tidak bisa dipidana penjara karena tidak bayar angsuran. Nah, udah jelas kan? Secara perdata mereka terbuka dan bisa melakukan hal itu. Namun mau atau tidaknya itu terserah dari pinjaman online. Tapi secara pidana tertutup, tidak akan pernah bisa. Kecuali ya itu tadi, pada saat mengajukan Anda sudah menyertakan bukti-bukti atau dokumen-dokumen yang palsu, KTP palsu, semuanya palsu yang mereka minta. Bisa, kemungkinan terjadi bisa dengan dugaan pemalsuan dokumen. Tapi kalau Anda hanya gagal bayar atau tidak mampu bayar, tidak sanggup bayar, tidak bisa dipenjara. Nah, ya sudah terang benderang. Jadi kalau dapat seperti ini nggak usah panik, ya nggak usah terlalu Anda berlebihan. Kepanikan yang berlebih itu justru akan membuat Anda makin terperosok dalam rasa takut yang makin dalam. Rasa takut Anda sekarang ini bisa kalian buang sedikit demi sedikit seiring kalian banyak sekali menerima asupan video-video, konten-konten di channel YouTube ini yang menggugah semangat kalian, membuat kalian makin tidak ada lagi rasa takut dalam diri kalian. Insya Allah, kalau kalian tergabung ya di channel YouTube ini, atau kalian ya, apalagi nih ditambah dan lengkap, kalau kalian tergabung di grup Facebook dan tergabung di grup WA khususnya, insya Allah mental Anda makin dikuatkan karena terjalin silaturahmi. Apalagi nanti tanggal 29 Juni akan ada kopdar. Kopdar yang khusus dilaksanakan ya sudah batch ke-7 sekarang. Tidak terasa ya. Dan banyak diikuti oleh teman-teman. Ketemu langsung tatap muka dengan saya, sharing langsung, berbagi langsung. Saya kasih ilmu-ilmunya ya. Insya Allah kalian yang mau tergabung harus tergabung di grup WA dulu baru boleh ikut kopdar. Tergabung di grup WA. Nih ada ya iklan yang berjalan ya, yang warna merah ya. Selalu dalam setiap video saya ada jalan ya. Silakan Anda catat nomornya dan Anda WA untuk gabung di grup WA dan insya Allah bisa ikut kopdar ya. Itu yang mau saya bawakan. Mudah-mudahan menjadi penyemangat buat kalian semua dan saya yakin kalian semua sudah kuat. Ketika nonton video ini 1, 2, 3 kali, 4 kali, dan seterusnya, insya Allah makin kuat dan dikuatkan. Mudah-mudahan menjadi channel favorit buat kalian semua ya. Nah, sebelum saya pamit, sebelum saya tutup, seperti biasa saya mohon feedback terbaik dari kalian semua. Tulis dan ketik di kolom komentar, saya paham, saya mengerti, saya tidak takut. Anda tidak takut dengan ancaman teror yang selama ini akan terjadi. Saya tidak takut dengan apapun ancaman karena kalian sudah menakar bahwa semua itu adalah resiko yang harus kalian terima. Saya paham, saya mengerti, saya tidak takut. Alhamdulillah teman-teman, ya ada di akhir video seperti biasa saya kasih kesimpulan buat kalian ya. Nah, kesimpulannya, Anda menerima pesan seperti ini nggak usah panik. Apa yang tadi sudah saya jelaskan, tangkap baik-baik bahwa Anda diancam ataupun diberi peringatan akan dilakukan upaya gugatan, menggugat Anda, menggugat debitur. Ya sudah, memang itu ranahnya yang bisa mereka lakukan. Tapi perkaranya, apakah mereka mau melakukan atau tidak? Nah, itu masalahnya ya. Jadi Anda nggak usah takut berlebihan, nggak usah takut duluan ya. Tidak akan pernah terjadi hal-hal yang mereka sampaikan. Kalaupun itu terjadi, mereka harus menimbangnya dengan matang sekali. Karena melakukan upaya gugatan itu bukan hal yang murah. Karena mereka memerlukan biaya, memerlukan ongkos-ongkos, ya biaya-biaya yang akan timbul nanti juga saat perkara ini digelar atau dijalankan.
Nah, kalau secara pidana nggak mungkin, karena sudah jelas di Undang-Undang Nomor 39 tahun 99 di pasal 19 ayat 2 tentang HAM, ini undang-undangnya ya, tidak bisa seseorang dipidana penjara atas putusan hakim atau putusan pengadilan karena tidak melakukan pembayaran utangnya. Nah, sudah jelas dan tegas ya. Itu saja yang mau saya bawakan. Semoga menjadi penyemangat buat kalian semua, dan mudah-mudahan ini video menjadi video penguat mental. Terima kasih yang sudah menonton dari awal pertengahan sampai akhir. Semoga menjadi pahala yang baik buat kalian juga, menjadi penyemangat, menjadi jalan ya yang meringankan langkah kalian untuk hijrah dan totalitas hijrah, meninggalkan riba pinjaman online. Terima kasih. Sebelum saya tutup, seperti biasa saya ingin mengajak dan sama-sama kita berdoa untuk teman-teman kita yang saat ini sedang menonton video ini, menonton channel YouTube ini, yang saat ini sedang sakit, semoga Allah sembuhkan, diangkat sakit penyakitnya. Yang saat ini sedang berikhtiar bekerja, semoga Allah ringankan langkahnya untuk berikhtiar, dimudahkan dan dilancarkan, serta dijauhkan dari setiap bahaya yang akan menimpa kalian semua. Amin ya rabbal alamin. Itu saja yang mau saya bawakan, mudah-mudahan bermanfaat buat kalian semua. Saya izin pamit. Stay strong, keep strong, tetap tersenyum kawan. Ingat, totalitas hijrah ya, hijrah dari riba pinjaman online dan riba-riba lainnya. Insya Allah berkah rezeki Anda, berkah hidup Anda, dan sehat jiwa dan raga. Terima kasih, saya pamit. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam akal sehat. Bravo.